Perkenalkan, nama saya Trisa Orlandi Sitohang, saya Diai Saraswati. Di sini kami akan mendemokan program PowerShell kami, yaitu program 3D Camera Rental. Apa itu 3D Camera Rental? Jadi 3D Camera Rental ini merupakan salah satu program di mana program ini berfungsi sebagai sarana peminjaman kamera. Dunia fotografi terus berkembang dengan adanya inovasi teknologi baru. Dengan menyewa kamera, pengguna dapat mengunci dan menggunakan kamera terbaru tanpa harus membelinya. Rental kamera memberikan fleksibilitas dalam hal pemilihan peralatan fotografi yang tepat untuk setiap tugas atau proyek tertentu. Dengan menyewa kamera, seseorang dapat mencoba berbagai merek, model, dan lensa sebelum memutuskan untuk membelinya sendiri. Kemudian, yang kedua ada fungsi program. Dengan program rental kamera, pelanggan dapat dengan mudah menyewa kamera dan peralatan fotografi dengan pilihan yang lebih luas dan fleksibilitas waktu. Ini membuat proses penyewaan menjadi lebih nyaman dan efisien bagi para fotografer dan pengguna kamera. Yang ketiga ada syntax description. Database. Langkah pertama pembuatan program ini adalah database. Pertama, kita membuat database dengan nama UTS_SO. Kemudian kita membuat tabel dengan nama kamera yang memiliki kolom ID kamera sebagai primary key, jenis, harga, dan stok. Kemudian kita membuat tabel lagi, yaitu tabel transaksi yang memiliki kolom ID transaksi sebagai primary key, ID kamera, nama, telepon, alamat, tanggal _ pinjam, tanggal _ kembali, status _ transaksi, total _ bayar, dan tabel ini memiliki FK yaitu ID kamera yang berasal dari tabel kamera. Yang kedua, menghubungkan database. Langkah pertama yaitu menginisialisasi koneksi ke database dengan cara menuliskan nama server dan nama database. Kemudian ada function add camera. Terdapat variabel ID untuk menginputkan ID, terdapat variabel jenis untuk menginputkan jenis, terdapat variabel harga yang diinisialisasikan dengan 0. Kemudian di sini terdapat selection, yaitu switch jenis, di mana jika ingin memilih angka 1, maka variabel jenis akan diisikan dengan kamera DSLR dengan harga 500.000. Ketika input diisikan dengan 2, maka variabel jenis akan diisikan dengan kamera mirrorless dengan harga 1 juta. Jika input diisikan dengan 3, maka variabel jenis akan berisikan kamera pocket dengan harga 600.000. Jika tidak diisi ketiganya, maka akan muncul pesan input tidak ada. Kemudian di sini ada variabel stok, di mana variabel stok ini digunakan untuk menyimpan inputan stok kamera. Kemudian di sini terdapat validasi input, di mana jika kita tidak menginputkan sesuai dengan variabel ID, variabel jenis, dan variabel harga, akan muncul pesan error input tidak valid. Kemudian di sini terdapat variabel query yang berisikan select top 1, ini digunakan untuk ID otomatis yang dimulai dengan angka 1. Kemudian di sini ada menambahkan data kamera ke database, yaitu dengan memanggil variabel query dengan mengisikan insert into kamera dengan kolom ID kamera, jenis, harga, dan stok. Jika berhasil ditambahkan, maka akan muncul message box, yaitu kamera berhasil ditambahkan. Jika gagal, akan muncul message box, yaitu kamera gagal ditambahkan. Kemudian di sini ada function read kamera,
Yang pertama, kita koneksikan ke database dahulu dengan cara memanggil nama server dan nama database-nya. Kemudian kita mengambil data kamera dengan cara select from kamera. Kemudian kita menampilkannya. Jika tidak ada data kamera, maka akan muncul pesan error, yaitu tidak ada data kamera. Kemudian di sini ada function update kamera. Yang pertama, di sini kita panggil function read kamera, digunakan untuk menampilkan data kamera. Kemudian di sini ada variabel ID yang menyimpan ID. Kemudian di sini ada variabel stok, digunakan untuk menyimpan stok terbaru. Kemudian ada validasi input untuk stok. Jika tidak mengisikan stok, akan muncul error input tidak valid. Kemudian selanjutnya akan memeriksa apakah ID kamera ada dalam database, yaitu dengan cara memanggil variabel query yang berisikan select confirm kamera. Setelah itu, jika ID tidak ditemukan, maka akan muncul message box ID kamera tidak ditemukan. Kemudian update data kamera, yaitu dengan memanggil variabel query yang berisikan update kamera set stock sama dengan variabel stock where ID kamera sama dengan variabel ID. Kemudian jika tidak ada data atau variabel result sama dengan 0, maka akan muncul message box yaitu ID kamera tidak ditemukan. Selanjutnya, jika data berhasil diupdate, maka akan muncul message box data kamera berhasil diupdate. Kemudian jika gagal, akan muncul message box yaitu data kamera gagal diupdate. Kemudian di sini ada variabel input. Variabel input ini digunakan untuk menyimpan masukan menu dan enter, di mana jika menginputkan menu akan kembali ke menu utama, dan jika mengeklik enter akan lanjut ke selanjutnya. Kemudian di sini ada function delete rental 3D. Di sini ada variabel ID yang menyimpan ID kamera. Kemudian ada validasi input. Jika validasi ini diisi tidak sesuai, maka akan muncul message box input tidak valid. Kemudian memeriksa apakah ID kamera ada di dalam database dengan cara memanggil variabel query yang berisikan select confirm kamera where ID kamera sama dengan variabel ID. Kemudian jika tidak ada data pada database akan memunculkan message box ID tidak ditemukan. Kemudian menghapus data kamera dengan memanggil variabel query yaitu delete from kamera where ID kamera sama dengan variabel ID. Kemudian jika variabel result sama dengan 0, maka akan muncul message box ID tidak ditemukan. Jika berhasil menghapus, maka akan muncul message box yaitu data kamera berhasil dihapus. Jika gagal menghapus, maka akan muncul message box data kamera gagal dihapus. Kemudian di sini ada function rental transaction rental 3D. Yang pertama ada variabel ID untuk menginputkan ID transaksi. Kemudian kita koneksikan ke database dengan cara menentukan nama server dan nama database-nya. Kemudian kita mengambil data kamera dengan cara menuliskan perintah select from kamera. Kemudian menampilkan data kamera dengan format table. Kemudian jika tidak ada data kamera, maka akan muncul message box yaitu tidak ada data kamera. Selanjutnya ada variabel ID cam. Di sini variabel ID cam menyimpan ID kamera yang akan dipinjam. Kemudian ada variabel nama untuk menyimpan nama peminjam. Ada variabel no untuk menyimpan nomor telepon peminjam. Dan variabel alamat untuk menyimpan variabel alamat. Kemudian ada variabel status untuk menyimpan status peminjaman. Kemudian di sini ada validasi input. Jika user menginputkan tidak sama dengan
ketentuan, maka akan muncul message box error yaitu input tidak valid. Kemudian, memeriksa apakah ID kamera ada dalam database dengan cara memanggil variabel query yang berisikan select count from camera where ID kamera sama dengan variabel ID cam. Kemudian, jika result sama dengan 0, maka akan muncul message box yaitu ID tidak ditemukan. Kemudian, jika variabel status sama dengan pinjam, maka akan memeriksa apakah kamera tersedia dengan cara memanggil variabel query yang berisikan select stock from camera where ID kamera sama dengan variabel ID cam. Kemudian, jika variabel stock sama dengan 0, maka akan muncul message box kamera tidak tersedia. Kemudian di sini ada mengurangi stok kamera dengan cara memanggil variabel query yang berisikan update kamera set stock sama dengan stok dikurang 1. Kemudian, jika variabel result sama dengan 1, maka di sini ada variabel durasi yang mengisikan lama durasi, ada variabel tanggal pinjam diisikan tanggal peminjaman, dan variabel tanggal kembali yang berisikan tanggal kembali yang sudah dihitung dengan durasi. Kemudian di sini ada hitung total bayar dengan cara memanggil variabel query yaitu select from kamera, kemudian menghitung total bayarnya dengan variabel total bayar sama dengan variabel harga dikali durasi. Selanjutnya menyimpan tanggal pinjam dan kembali ke database. Langkahnya yaitu memanggil variabel query dengan perintah insert into transaksi dengan kolom ID transaksi, ID kamera, nama, telepon, alamat, tanggal pinjam, tanggal kembali, status transaksi, dan total bayar. Kemudian di sini jika variabel result sama dengan 1, maka akan muncul kamera berhasil dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan total bayar. Jika gagal, akan mengeluarkan message box yaitu gagal melakukan transaksi. Kemudian di sini ada function menu. Function menu ini berisikan pilihan-pilihan untuk mengolah data. Jika kita memilih 1, berarti add kamera, maka akan memanggil function add rental 3D. Jika memilih 2, show kamera, berarti kita memanggil function read kamera. Jika memilih 3, yaitu update kamera, kita memanggil function update rental 3D. Kemudian jika memilih 4, yaitu delete kamera, maka kita memanggil function delete kamera. Kemudian jika memilih 5, berarti return akan kembali ke menu awal. Kemudian jika tidak memilih dari 5 tersebut, akan muncul pesan your choice is invalid. Kemudian di sini ada halaman utama. Ada 3 pilihan pada halaman utama yaitu kamera data, transaction, dan exit. Jika memilih 1, maka kita memanggil function CRUD kamera. Jika memilih 2, kita memanggil rental transaction rental 3D. Jika memilih 3, maka break. Jika tidak memilih ketiganya, akan muncul pesan pilihan tidak valid, silakan pilih kembali. Ini adalah demo program kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita masuk ke menu kamera data. Lalu kita akan menambahkan data kamera di menu pertama. Setelah itu kita memasukkan ID kameranya. Di sini saya akan memasukkan 5. Lalu memilih kamera mana yang akan kita inputkan. Lalu setelah itu kita memasukkan stok kamera yang kita inginkan. Di sini saya membuat 30 stoknya. Lalu kamera berhasil ditambahkan. Setelah itu kita kembali lagi ke menu utama dengan mengetikkan menu. Kemudian kita ke menu kedua yaitu
show kamera untuk melihat data kamera. Di sini kita dapat melihat ID kamera nomor 5 yang sudah kita tambahkan sebelumnya beserta harga dan stoknya. Lalu kita akan mengupdate data kameranya. Di sini saya akan mengupdate kamera dengan ID 2. Setelah itu saya mengganti stoknya menjadi 30. Lalu sudah berhasil terupdate. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Lalu kita akan melihat data yang sudah kita update di menu kedua. Di sini sudah terlihat bahwa stoknya sudah terupdate. Lalu kita kembali lagi untuk ke menu delete yang ada di nomor 4. Kita masukkan ID kamera yang ingin kita delete atau hapus. Di sini 5 dan sudah terhapus. Kemudian kita akan memeriksa kembali di menu nomor 2. Di sini ID kamera nomor 5 sudah terhapus beserta isi-isinya. Kemudian kita men-exit. Kemudian kita ke menu transaksi untuk peminjaman kamera. Di sini kita menginputkan ID transaksi kita. Yaitu TRS02. Kemudian kita memilih ID kamera mana yang ingin kita pinjam. Kemudian kita menginputkan nama kita. Di sini dengan nama 3D. Lalu kita menginputkan nomor telepon. Kemudian alamat. Dan juga status transaksi yaitu pinjam. Kemudian lamanya hari di mana kita meminjam kamera. Nah, di sini kita bisa lihat kita meminjam 2 hari dari hari tanggal sekarang yaitu tanggal 20 sampai tanggal 22 di tanggal kembali dengan total bayar 2 juta. Kemudian kita bisa memeriksa di SQL bahwa transaksi yang kita lakukan sudah terinput di SQL data-datanya. Setelah itu kita kembali lagi untuk melihat apakah stok berkurang. Lalu kita ke menu exit. Sekarang di sini kita bisa melihat bahwa stok di ID kamera 2 sudah berkurang.